Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jini Daratista, mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan NPM 2110631040010. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Orientasi dan Etika Profesi yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Uum Suminar MPD. Saya punya sedikit pantun. Ke Korea beli kecambah, pulang naik perahu. Umur boleh bertambah, tapi belajar di hati selalu. Pada kesempatan kali ini, topiknya adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP dengan fokus pengenalan standar pembiayaan dalam LKP. Sasarannya adalah peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan di bidang keuangan. Tujuannya untuk menjelaskan standar pembiayaan lembaga kursus dan pelatihan dan menjelaskan dokumen pembukuan keuangan. Definisi lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga kursus dan pelatihan atau LKP adalah satuan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat mengembangkan diri dan profesi hingga mengasah keterampilan. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 26, pendidikan non-formal yang termasuk di dalamnya adalah LKP berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pada pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya ada standar pembiayaan. Keberhasilan LKP dapat diwujudkan dengan ketepatan memilih strategi pengelolaan keuangan. Salah satu strategi pengelolaan keuangan ini dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB tahunan yang operasionalnya dilengkapi dengan pencatatan atau pembukuan keuangan lembaga dan memiliki tata administrasi keuangan yang tertib, serta memiliki pelaporan keuangan LKP kepada pemilik secara periodik. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di LKP, perlu dilakukan bimbingan teknis oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Ditbinsuslat. Lalu ada strategi pengelolaan keuangan. Strategi pengelolaan keuangan merupakan salah satu pendukung dalam mencapai tujuan organisasi, tidak terkecuali dengan LKP yang merupakan salah satu bidang usaha dengan produk jasa pendidikan. Dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi, maka LKP tentunya harus membuat suatu strategi pengelolaan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, serta mendukung pelaksanaan program kerja LKP. Berikut ini ada flowchart strategi pengelolaan keuangan. Strategi pengelolaan keuangan ini merupakan suatu cara yang dilakukan LKP dalam menyusun perencanaan dalam bentuk RAB tahunan. Pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan melalui pencatatan atau pembukuan pengelolaan keuangan. Pelaporannya berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan secara periodik diberikan kepada pimpinan atau pemilik LKP. Pertanggungjawaban pengawasan keuangan ini agar para pemimpin mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran LKP. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. Dalam pengelolaan keuangan LKP perlu diperhatikan 7 prinsip manajemen keuangannya, yaitu yang pertama ada konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi ini harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan. Kemudian ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Semua pemangku kepentingan ini berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan kewenangan itu digunakan. Yang ketiga ada transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap,
dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada kelangsungan hidup. Agar keuangannya terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat operasional itu harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability ini merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Dan ada integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Kemudian ada pengelolaan. LKP harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktik, LKP dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui berhati-hati dalam perencanaan strategis, membuat sistem pengendalian, membuat manajemen risiko keuangan, dan sistem keuangan yang sesuai dengan LKP. Dan yang terakhir ada standar-standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan LKP ini harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Kriteria pengelola keuangan. Yang pertama ada tanggung jawab. Dalam mengelola keuangan harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan secara sah. Unsur-unsur penting dalam tanggung jawab ini adalah mencakup keabsahan setiap transaksi keuangan, yang mana harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan, yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan, juga memastikan semua pendapatan itu benar-benar sah terpungut dan jelas sumbernya. Kemudian ada mempunyai kompetensi. Dalam mengelola keuangan, seorang harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan. Dan selanjutnya ada kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan ini pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya. Dan terakhir ada pengendalian. Dalam mengelola keuangan, diperlukan satu pengendalian agar semua tujuan organisasi atau perusahaan itu dapat tercapai. Berikutnya ada sumber dana. Sumber dananya dapat diperoleh melalui peserta didik, penyelenggaraan jasa pelatihan in-house training atau IHT, bantuan dari pemerintah, penjualan aset, dan pihak lainnya. Kemudian ada prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama, anggarannya berimbang dan defisit. Untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas, apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam lembaga tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dipenuhi melalui pinjaman yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan itu sesuai dengan kemampuan penerimaan yang realistis, baik itu berasal dari peserta didik, jasa pelatihan in-house training, penjualan aset, bantuan pemerintah maupun dari pihak lainnya. Kemudian ada anggaran yang rasional. Anggaran rasional ini merupakan salah satu misi utama yang diemban semua lembaga dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Pelayanan akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran ini telah dilakukan dengan benar. Hal tersebut mengharuskan lembaga untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas anggaran. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk membuat perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran ini harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Kemudian ada disiplin anggaran. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan secara disiplin ini harus sesuai dengan perencanaan. Pencatatan atas penggunaan anggaran ini sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Dan terakhir ada akuntabilitas anggaran. Penyusunan, penetapan, perubahan, dan perhitungan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau pemilik.
Nah, berikut ini ada jenis dokumen pembukuan keuangan. Yang pertama ada contoh buku kas LKP. Selanjutnya ada contoh laporan keuangan harian. Dan ini contoh laporan keuangan bulanan. Dan yang terakhir ini contoh laporan keuangan tahunan. Kesimpulannya, lembaga kursus dan pelatihan LKP ini merupakan satuan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat mengembangkan diri dan profesi hingga mengasah keterampilan. Dan pengelolaan keuangan merupakan usaha untuk mengupayakan tata kelola dan pengadministrasian keuangan yang dibutuhkan LKP demi kelancaran dan tercapainya tujuan LKP. Learning is not attended by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence. Abigail Adams.